Dia adalah seorang sahabat yang sempat bertemu dengan dua raja superpower pada masa itu. Ya, kalau sekarang ya dia bertemu dengan presiden Rusia dan presiden Amerika, ya, dua superpower. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mitra Muslim rahimakumullah, kali ini kita akan belajar bagaimana cahaya itu memancar dalam hidup seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kalau sebelumnya kita belajar dari At-Tufail bin Amr ad-Dawsi yang berjuang membawa cahaya iman ke dalam kampungnya dia, ke suku dia, sampai dia berhasil mengislamkan keluarganya, sampai dia berhasil menghancurkan patung yang sangat besar dan disembah oleh masyarakat di kampung itu. Dan setelah itu berbondong-bondonglah para tokoh di suku Ad-Daus, mereka masuk Islam. Sekarang kita ingin belajar kembali bagaimana perjuangan mentaati Rasulullah SAW sampai ke level bahwa kita harus siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan suatu pernyataan khusus untuk Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa pernyataan Umar? Haqqun ala kulli muslim ayyuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalika. Ini Umar menyatakan pada saat menjadi khalifah, ya. Ini nantinya Abdullah akan hidup terus sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkhutbah di tengah sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa berhak setiap orang Islam, hakun adalah kulli muslim, ayyuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah, untuk mengecup kening atau ubun-ubun Abdullah bin Hudzafah. Wa ana abda'u bidzalika, dan akan aku mulai dariku. Langsung Umar ketika itu mengecup ubun-ubun Abdullah bin Hudzafah. Masya Allah, luar biasa ini. Ada apa? Bagaimana kisahnya? Tentu kalau sudah sampai ke level khalifah mengecup ubun-ubun seorang sahabat biasa, ini pasti ada satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, ya. Nah, mari kita ikuti kisah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Memang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini dia seorang pahlawan yang sangat luar biasa, seorang pemberani yang sangat dahsyat, disebut dengan rajulun minas sahabah. Artinya dia bukan laki-laki biasa, dia adalah pemberani yang tidak pernah gentar dan siap menjalankan setiap tugas yang dipikulnya tanpa menyerah, tanpa mundur. Nah, itu sikap dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan dia siap melewati berbagai macam rintangan seberat apapun, dan tidak pernah berkata tidak, dan tidak pernah berkata bahwa waduh ini kayaknya nggak mungkin. Enggak, dia terus menembus berbagai macam lapis yang menakutkan, yang sampai taruhannya nyawa sekalipun. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tidak pernah menyerah. Bahkan sekalipun dia harus mati di jalan itu,
Abdullah bin Hudzafah tetap maju. Dan sungguh kalau kita hari ini melalui program Cahaya Baitullah bisa menyimak ya cerita ini kesempatan dan ini sangat berharga karena tidak semua orang bisa mendapatkan cerita seperti ini. Maka beruntunglah mitra muslim yang pagi ini sempat mendengarkan kisah ini. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa kebagian cerita yang menimbulkan heroisme, kepahlawanan, keberanian, sehingga nanti dia akan muncul dalam jiwanya semangat untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya istilahnya salat lima waktu, membaca Quran, zikir itu ya rutinitas sehari-hari. Ya. Ini lebih besar daripada itu yang ancamannya sangat dahsyat gitu ya. Dari segi perjuangannya ya lebih besar ya. Maka nanti ini teman-teman atau mitra muslim rahimakumullah yang mendengar cerita ini, insyaallah dia akan semangat lagi hidupnya, dia akan bersungguh-sungguh untuk berjuang, menjaga imannya, bangun salat tahajud, kemudian dia bangkit untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjiwai dalam jiwanya atau akan kebahagiaan penjiwaan ini dan dia akan menjadi orang yang luar biasa. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dia mendapatkan kesempatan luar biasa di zaman Nabi. Dia adalah seorang sahabat yang sempat bertemu dengan dua raja superpower pada masa itu. Ya, kalau sekarang ya dia bertemu dengan presiden Rusia dan presiden Amerika ya, dua superpower. Nah, ini kalau sekarang. Dulu ada dua superpower yaitu Persia dan Romawi. Nah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dia sempat bertemu dengan dua raja itu. Raja Persia dan Raja Romawi. Nah, tentu ada tugas khusus dari Rasulullah SAW dalam perjalanannya dia untuk menemui dua raja ini. Tentu untuk bertemu dengan dua raja ini nggak mudah. Harus melalui lapisan-lapisan pasukan yang sangat mengerikan, yang mungkin dia bisa ditembak mati di tempat itu. Maka karena ini tugas Rasulullah SAW, maka dia menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya sampai benar-benar dia bisa ketemu langsung dengan kedua raja itu. Nah, sekarang mari kita ikuti bagaimana kisah Abdullah bin Hudzafah ini bertemu dengan Kisra. Ya, Kisra itu gelar untuk Raja Persia. Kalau Romawi gelarnya adalah Kaisar. Ya, mengingat nih, kalau Kisra Raja Persia, kalau Kaisar Raja Romawi. Nah, kita akan mengikuti peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Nah, jadi tahun ke-6 setelah Rasulullah SAW hijrah. Dan ketika itu Nabi punya keinginan karena Islam ini sudah mulai menyebar dan masyarakat Arab sudah banyak yang masuk Islam dan Islam semakin kuat dan semakin berwibawa, maka Nabi sekarang ingin mengirim surat dakwah kepada raja-raja. Nah, di antaranya adalah Raja Persia dan Raja Romawi. Maka ini dia teman-teman rahimakumullah atau mitra muslim rahimakumullah, bahwa kita dalam berislam jangan hanya berhenti bahwa aku cukup jadi seorang muslim, tapi kita harus berjuang untuk menyebarkan risalah Islam ini kepada orang lain, ya. Jadi jangan hanya berhenti menikmati Islam, yang penting aku sholat, yang penting aku baca Quran, yang penting aku zikir. Setelah itu terserah dah orang mau Islam atau tidak, terserah. Bukan begitu. Jadi Nabi sangat luar biasa. Kalau Nabi hanya mikir diri sendiri, ya udah,
Nabi diam aja menikmati aman, rasa aman, tenang di kota Madinah. Tapi enggak. Nabi tidak tinggal diam. Begitu pindah hijrah ke kota Madinah, ada perang Badar, ada perang Uhud, berhadapan dengan pasukan-pasukan yang menantang ketika itu. Nah, sekarang pada tahun ke-6 hijrah, Nabi mulai nih bahwa Islam harus dikenal oleh raja-raja. Maka Nabi mulai menyiapkan surat-suratnya yang akan dikirim kepada raja-raja itu. Dan tentu ya, tugas ini sangat berat karena belum ada GPS ketika itu, belum ada petunjuk jalan, belum ada peta. Bayangkan coba bagaimana ini. Perjalanan panjang, berjalan kaki dari kota Madinah ke Persia, ke Romawi, yang itu membutuhkan perjalanan yang sangat berat ya. Dan mereka ini, para sahabat, adalah orang-orang yang tidak punya bahasa mereka. Ya, bahasa Persia nggak pernah belajar. Ya. Dan mereka gimana caranya gitu. Tapi mereka pede, percaya diri. Karena ini tugas Rasulullah SAW. Maka mereka siap berangkat dengan tanpa gentar sama sekali. Dengan ringan mereka melangkah menuju tugas yang sangat berat ini. Jadi, dan mereka adalah akan berhadapan dengan raja-raja, bukan sekedar bertemu foto-foto, bukan begitu. Seperti sekarang kan kalau ketemu Presiden Amerika atau Presiden Putin kan hanya foto-foto, ngobrol-ngobrol doang. Enggak. Tugas dia itu apa? Ingin menyampaikan risalah Rasulullah SAW dan ditunggu sampai raja ini baca. Setelah baca, dipersilahkan dia memilih masuk Islam atau tidak. Perhatikan coba. Tinggalkan agamanya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini bukan tugas biasa ini. Ini tugas luar biasa ini. Karena dia harus mengajak raja menjadi seorang muslim, meninggalkan agamanya, dan dia di saat yang sama boleh jadi kalau dia pindah kepada Islam, boleh jadi dia akan berhadapan dengan kaumnya dan bisa jadi dia dibunuh oleh kaumnya juga gitu. Bayangkan, berat juga bagi raja-raja untuk bisa pindah kepada agama yang baru yang dibawa Rasulullah SAW. Dan ini dia tugas yang sangat dahsyat, penuh rintangan dan sangat berat, sampai dikatakan dalam sejarah itu, "Adz-dzahib fiha mafqud wal 'aid fiha maulud." Masya Allah. Adz-dzahib fiha mafqud, yang berangkat menuju perjalanan ini sudah gak ada harapan bisa hidup, kemungkinan mati. Wal 'aid minha maulud, kalau dia masih kembali, berarti itu adalah hari lahirnya dia kembali. Artinya subhanallah. Jadi adz-dzahib fiha mafqud, yang berangkat perjalanan ini sudah siap-siap mati aja ya. Kalau dia masih kembali, berarti dia lahir kembali gitu ya, karena memang sudah nggak ada harapan bisa hidup lagi. Maka Nabi SAW pada hari itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya, dan Nabi menyampaikan khutbah yang sangat luar biasa. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengucapkan khutbahnya, amma ba'du, fa inni uridu an ab'asa ba'dakum ila mulukil a'ajim. Sekarang aku ingin mengutus di antara kalian kepada raja-raja di luar sana. Fala takhtalifu alayya, jangan satupun di antara kalian ada yang menentang aku. Kama ikhtalafat Banu Israel ala Isa ibn Maryam. Jangan jadi seperti Bani Israel yang menantang Nabi mereka, itu Nabi Isa AS. Maka seketika langsung para sahabat menjawab dengan kompak, nahnu ya Rasulullah nuaddi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Kami wahai Rasul siap menjalankan tugas, silahkan kau utus kami
kemana saja engkau inginkan. Maka mulailah Rasulullah SAW satu persatu memilih dari sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap berangkat menuju raja-raja di tengah atau raja-raja di luar sana. Dan ada 6 orang yang diutus, di antaranya adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ada 6 orang yang diutus, di antaranya adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Di sini nggak disebutkan siapa 6 orang itu, yang jelas karena kita fokus kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, maka kita akan menceritakan perjalanan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sampai dia ketemu dengan Kisra, raja Persia. Maka bersiap-siaplah Abdullah bin Hudzafah, karena perjalanan panjang yang mungkin dia nggak balik lagi. Dia sudah pamit kepada keluarganya, dan dia menitipkan keluarganya dan anak-anaknya, karena mungkin aku nggak balik lagi. Seperti itu, sudah siap-siap sudah, karena perjalanan panjang antara mati dan hidup. Ya, dia melewati bukit, kan nggak ada jalan waktu itu, jalan setapak saja, melewati bukit sendirian, nggak ada teman. Perhatikan. Ya kalau kecapean dia tidur di situ, nggak ada orang yang menemani. Pokoknya berangkat benar-benar luar biasa. Melewati lembah yang sangat mengerikan di tengah padang pasir yang tidak mudah di sana mendapatkan air minum. Maka sampai akhirnya dia benar sampai ke Persia. Disitulah kemudian dia sampai ke istana Raja Persia. Lalu kemudian dia melewati berbagai macam lapis pasukan-pasukan di situ, penjaga, dan dia minta izin bisa masuk. Dan kemudian dia mengatakan bahwa aku membawa surat khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah SAW kepada raja kalian. Sampai ada seorang yang menyampaikan, enggak, aku diminta Nabi untuk menyampaikan surat ini dengan tanganku sendiri, enggak boleh pakai perantara. Perhatikan. Maka di situ Kisra menyiapkan ruang tamu dan untuk menyambut tamu khusus ini, dan dia mempersilahkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk masuk ke ruangan raja. Maka begitu dia masuk, di sini kemudian menyaksikan kemegahan ruangan itu, karpet yang menghampar, singgasana yang sangat penuh dengan lapisan-lapisan emas. Masya Allah, luar biasa. Dan semuanya pada tunduk di hadapan Raja Persia ketika itu. Tapi karena Abdullah ini punya kemauan yang tinggi, dia tidak mau mewakili siapapun. Sekalipun begitu dia masuk, diminta oleh salah seorang ajudan raja itu untuk mengambil suratnya, kata dia, enggak, aku harus menyerahkan sendiri. Ini perintah Nabi bahwa raja harus menerima surat ini dengan tanganku, dari tanganku langsung. Maka akhirnya dipersilahkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk menyerahkan surat itu kepada tangannya. Dan kemudian karena orang-orang ketika itu agak sedikit biasa kan, kalau ada orang ketemu presiden misalnya kan, pas pampresnya kan riwah gitu loh, serang kembali, jangan, ini jangan. Akhirnya Kisra langsung mengatakan, utrukuhu yadrum, ini silahkan, biarkan dia yang datang langsung mendekati kepadaku. Maka dia mendekat kepada Kisra, dan kemudian surat itu diberikan. Nah, Kisra melihat memang isi suratnya berbahasa Arab, maka dia panggil salah seorang penerjemah dari bahasa yang bisa bahasa Arab dari staf kerajaan ketika itu. Maka kemudian dibacakanlah sebuah surat yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimi Faris, salamun ala manittaba'al huda. Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Faris, Raja Persia, dan Nabi mengucapkan keselamatan bagi mereka yang ikut petunjuk. Maka begitu Kisra mendengar bacaan surat ini dimulai dengan penyebutan Nabi, seharusnya kan
Kisra ingin disebut duluan gitu loh. Dia merasa gengsi, maka kemudian dia perintahkan agar surat itu disobek, ya. Surat itu disobek. Lalu setelah itu Kisra menyuruh Abdullah bin Hudzafah agar dia pergi. Maka langsung Abdullah bin Hudzafah pergi dan langsung dia mengendarai kudanya dan berangkat kembali kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Dan setelah itu Kisra menyesal dia. Kemana itu orang? Dicari, kejar. Ya, menyesal kenapa aku menyobek surat itu. Ada perasaan dalam jiwanya, seperti dihantui suatu yang menakutkan, seperti ada ancaman dalam jiwanya itu. Dia langsung menyuruh pasukannya, kejar, kemana itu sahabat itu? Dicari, nggak ketemu. Sampai akhirnya Abdullah bin Hudzafah sampai ke Rasulullah SAW dan diceritakan apa yang terjadi. Lalu kemudian diceritakan bahwa surat itu sudah diterima dengan tangannya dan dibacakan di depannya. Lalu kemudian setelah itu disobek olehnya. Langsung seketika Nabi bersabda, mazzaqallah mulkahu. Karena dia telah menyobek surat itu, maka Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Benar terjadi setelah itu kejadian luar biasa di mana Kisra dibunuh oleh keluarganya, dan itulah akhir sejarah Kisra. Berangkat dari menyobek surat Nabi, maka kerajaan Kisra dicabik-cabik dan dia dibunuh oleh keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.